Semangat pagi. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW. Pembahasan kita kali ini pada analisis operasional hotel disingkat ANO dengan topik rencana operasional kantor depan. Rencana operasional merupakan panduan kegiatan Departemen Kantor Depan untuk periode yang akan datang. Rencana operasional biasanya disiapkan untuk periode 1 tahun. Dalam menyiapkan rencana kegiatan yang dicantumkan hanya kegiatan utama, sedangkan rincian dilakukan setelah kinerja dan pertanggungjawaban dilakukan oleh kantor depan hotel yang bersangkutan. Rencana operasional dengan mencantumkan dana yang diperlukan disebut dengan anggaran operasional. Kegiatan operasional dapat dikaji pada daftar rekening hotel. Rencana operasional kantor depan mencakup dua sisi, yaitu aktivitas yang menghasilkan pendapatan kamar dan yang menyerap biaya untuk itu. Sekarang kita bahas rencana kegiatan kantor depan hotel dari sisi pendapatan. Yang pertama, kegiatan untuk mendapatkan pendapatan dari tamu transien reguler. Kegiatan ini dilakukan dengan memasarkan layanan jasa kamar dengan misalnya menghubungi tamu yang pernah menginap di hotel. Juga, kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan agen perjalanan tertentu. Kegiatan ini disertakan dengan biaya yang diperlukan untuk itu. Transien reguler terdiri dari retail, yaitu untuk tamu individu tidak langsung mendapatkan diskon. Harga kamar yang ditawarkan sangat tergantung kondisi pasar saat itu. Artinya, harga kamar disesuaikan dengan musim sepi atau low season dan musim ramai atau peak season. Diskon, harga kamar dibebankan kepada pelanggan setia hotel, disebut dengan loyal guest. Juga, kategori ini diberikan kepada online travel agent serta paket promosi yang ditawarkan kepada tamu segmen tertentu. Negotiated, harga kamar ini diberikan kepada anggota organisasi setelah ada negosiasi dengan manajemen hotel. Qualified, harga kamar dengan diskon tertentu untuk organisasi atau lembaga dengan anggota yang besar. Jumlah dari lembaga ini tamu dari lembaga ini harus menunjukkan identitas di kantor depan saat check-in. Wholesale, harga kamar ini merupakan paket untuk travel agent tertentu yang mengirimkan tamunya ke hotel. Tamu tidak dapat melihat atau mengetahui harga kamar yang dibebankan untuk dirinya, karena yang dicantumkan harga yang dibebankan oleh travel agent yang bersangkutan. 2. Konvensi grup. Harga kamar untuk tamu rombongan atau grup dengan diskon tertentu. Harga kamar dengan diskon ini diberikan untuk grup bila paling sedikit dihuni per malam 10 kamar. Kontrak room revenue. Pendapatan kamar berdasarkan kontrak dengan lembaga tertentu untuk jangka waktu tertentu. Hotel lazimnya mengadakan kontrak dengan airline tertentu untuk karyawannya atau krunya yang bermalam di hotel. 4. Pendapatan lain-lain. Kategori pendapatan lain-lain dari kantor depan diantaranya no-shows, yaitu tamu hotel yang telah membayar deposit untuk pesanan kamarnya tidak datang pada tanggal yang ditentukan tanpa pemberitahuan kepada pihak hotel. Deuse atau early departure, tamu tidak sempat menikmati jasa kamar atau room night namun dibebankan biaya kamar lazimnya sampai dengan 50% dari harga kamar yang seharusnya. Rental of rollaway beds and cribs,
Pendapatan ini dari extra bed dan tempat tidur bayi. Selanjutnya kita bahas rencana kegiatan kantor depan dari sisi biaya yang mencakup gaji dan upah, pemesanan kamar, komisi, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, alat tulis kantor, pelatihan, biaya lain. Pada gaji dan upah, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh kantor depan dengan membayar gaji karyawan kantor depan. Selain gaji, kantor depan juga melakukan pembayaran upah, lembur, dan sebagainya. Rencana kegiatan ini dijadikan panduan untuk dilaksanakan periode yang akan datang. Kinerja dari kegiatan gaji dan upah dianalisis dengan rencana yang diajukan. Pada kegiatan pemesanan kamar, terdapat rencana kegiatan yang menyerap biaya seperti pemesanan kamar, komisi, dan lainnya. Seperti pada slide sebelumnya, kegiatan ini juga merupakan panduan dalam mengevaluasi kinerja kantor depan. Biaya pemesanan kamar yang diserap oleh kantor depan mencakup biaya pemesanan kamar hotel pada pusat reservasi atau Central Reservation System untuk hotel chain. Juga, biaya pemesanan kamar hotel untuk karyawan atau manajemen hotel yang ditugaskan keluar kota atau keluar negeri untuk kepentingan hotel dibebankan ke departemen kantor depan. Komisi, kantor depan memberikan komisi untuk travel agent dan atau saluran distribusi lain yang mengirimkan tamu ke hotel. Biaya komisi ini dibebankan ke kantor depan. Pakaian seragam. Biaya pakaian seragam mencakup pengadaan, pencucian, dan pemeliharaan pakaian seragam untuk karyawan kantor depan. Kesejahteraan karyawan. Biaya ini mencakup biaya makan siang atau makan malam, transportasi, dan kesehatan bagi karyawan kantor depan. Alat tulis kantor atau ATK yang mencakup semua biaya alat tulis kantor seperti kertas, bolpen, dan lainnya yang berhubungan dengan alat tulis kantor di kantor depan. Pelatihan dalam bahasa Inggris disebut dengan training. Biaya ini mencakup biaya pelatihan untuk kantor depan hotel. Pelatihan ini mencakup teknikal, bahasa asing, manajemen, dan motivasi. Biaya lain diantaranya biaya komplementari untuk flower bouquet dan fruit bouquet untuk tamu VIP. Demikian sesi kali ini. Silakan mencoba latihan sesi 2 ini. Selamat bekerja.